Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Saya ke Mas Surya terlebih dahulu. Jadi Kemenko Pangan melihatnya seperti apa kemudian? Kalau ada pergantian pucuk pimpinan di BGN, tapi publik melihat payung hukumnya ternyata yang lebih penting. Apa tanggapan Kemenko Pangan? Baik, terima kasih banyak Mas Bram. Selamat malam. Terima kasih untuk kesempatannya tentu Mas Bram dan bapak-bapak yang ada di studio. Perhatian publik yang besar ini tentu ini adalah bukti bahwa kita semua peduli pada masa depan anak-anak bangsa kita. Dan kami di sini memandang bahwa evaluasi ini sebagai langkah krusial untuk bersih-bersih program. Tadi Mas Media sudah mentionin di awal. Agar tentu program ini berjalan di atas fondasi yang benar. Jadi dalam arti kita memperkuat tata kelola di situ, meningkatkan kualitas di sana. Kualitasnya itu adalah kualitas dari implementasinya dan juga memastikan sinkronisasi antar lembaga itu bisa berjalan lebih optimal. Jadi kalau tadi pertanyaan Mas Bram adalah bagaimana terkait dengan pergantian, pergantian kepemimpinan ini harus dilihat sebagai bagian dari proses penguatan tata kelola itu sendiri. Jadi ini bukan lagi tentang sekedar pergantian figur, Mas Bram. Jadi pemerintah dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa program MBG ini berjalan semakin efektif. Jadi harapannya tepat sasaran dan memiliki tentu dampak yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini juga yang sekaligus mencerminkan bahwa pemerintah mendengar berbagai masukan publik, baik berupa kritik, evaluasi, maupun aspirasi di situ. Nah, program makan bergizi gratis ini kan program strategis yang menyangkut jutaan anak Indonesia, penerima manfaatnya. Karena itu, setiap evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah itu harus menjadi momentum pertama untuk memperbaiki tata kelola. Sepakat tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan yang ada di studio. Kemudian memperkuat pengawasan yang ada. Dan kemudian meningkatkan akuntabilitas. Dan mungkin yang terakhir adalah memastikan setiap rupiah dari anggaran itu benar-benar sampai kepada penerima manfaat yang ada. Ya tadi udah Ferry menyoroti terkait itu. Di sini pemerintah ingin menunjukkan bahwa ketika ditemukan persoalan, respon yang dilakukan itu bukan menutup-nutupi, tetapi mencoba melakukan koreksi dan pemenahan. Justru dari proses inilah kepercayaan publik itu dapat dibangun kembali. Oke, Mas Surya, saya Nah, masuk di situ, Mas Surya. Saya ingin menjadi dalami dulu fokus terlebih sekarang dahulu. adalah Jadi supaya kita diloncat ke hal lain, tapi maksud saya begini. Jadi artinya menurut Kemenko Pangan, apa yang ada sebagai dasar itu sudah cukup, hanya implementasi pelaksanaan yang harus dibenahi. ya, jadi yang harus menjadi fokus kita sekarang Mas Bram, ini adalah memastikan bahwa program ini bisa berjalan semakin baik, semakin transparan, dan tentu semakin tepat sasaran, seperti yang kita harapkan bersama. Oke, jadi kalau kemudian dianggap tadi Mas Ferry, Mas Media mengatakan bahwa payung hukumnya diperjelas, dasarnya diperjelas dulu sebelum kemudian kebijakan dijalankan, menurut Kemenko Pangan pelaksanaan yang salah. Ya tentu sama seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman, udah Ferry Amsari tadi juga sampaikan, Mas Media itu juga disampaikan bahwa ada perbaikan yang harus kita lakukan dan itu kita terbuka untuk segala masukan, segala kritik yang tentu untuk kebaikan bagi bagi berjalannya program ini ke depan. Tentu program ini kita harus seperti yang diharapkan bersama bahwa program ini adalah untuk kemaslahatan bersama dan tentu untuk program yang memberikan manfaat yang baik untuk bersama. Oke, baik. Saya ke Mas Media terlebih dahulu. Jadi Anda melihatnya seperti apa? Kemudian Kemenko Pangan, pemerintah menganggap ya pelaksanaan yang salah. Saya terus terang bingung ya, karena seakan-akan sekarang heroisme sekali dengan mengganti pimpinan BGN. Saya tunjukkan fakta, karena kita harus bicara data dan angka ya hari ini. Berapa uang yang diselamatkan karena penangkapan Pak Dadan? Katanya 1 miliar per hari ya. Anggaplah total setahun itu 365 miliar. Tapi saya ingin bilang, problemnya bukan cuma itu. Kami hitung, 1 minggu itu anggaran yang tidak efisien, terbuang karena makanan terbuang, itu 1,7 triliun. 1 minggu? 1 minggu. Dan kalau di total 1 tahun, itu 88 triliun. Oke. Dan saya tarik ke belakang ya. Kenapa inefisiensi anggaran ini terjadi? Ini kan duit udah hilang nih. Udah jadi masuk tong sampah, sebagian jadi pakan ternak. Kenapa itu terjadi? Karena pimpinan BGN yang tidak kompeten. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada meritokrasi dalam pemilihan
pimpinan BGN sejak awal. Jadi kalau dirunut kembali ke belakang, siapa yang memilih pimpinan BGN, siapa yang membangun program ini, mereka harus bertanggung jawab. Nah sekarang, ada nggak ruang perubahan? Saya hanya ingin bilang begini, kalau sampai 2029, orkestrasi di media hanya soal menangkap korupsi dan lain-lain, itu nggak ada maknanya. Itu berarti program ini sudah rusak, uang masyarakat sudah hilang. Maka sebetulnya jauh sebelum Pak Dadan ditangkap, kami sudah bilang ada 10 yang harus dilakukan pemerintah. Oke. Dan pergantian pimpinan itu hanya 1 di antara 10 itu. Oke, jadi ada 9 lain masalah. Ada 9. Saya kalau boleh ya dengan segala kerendahan hati, please baca studi yang kami susun itu bersama dengan masyarakat sipil lainnya. Oke. Dan di antara 9 itu salah satunya ya adalah desentralisasi pelaksanaan MBG, jangan lagi ada dapur besar, kemudian semua digeser ke sekolah, komunitas, dan hanya untuk yang membutuhkan. Oke, tapi Bu Nani statement minggu lalu adalah memindahkan pada kantin-kantin sekolah. Saya kunci lagi pernyataan Bu Nani, itu bukan efisiensi. Karena Bu Nani bilang 68 triliun nggak dipakai, itu adalah bendahara umum negara, karena dananya ditaruh di situ, dana candangan. Tidak ada efisiensi so far, dananya tetap 268 triliun. Kalau mau diefisiensikan, yang menerima hanya yang mampu, yang tidak mampu saja, anggarannya hanya 117 triliun. Oke, baik, kami tangkap. Dan saya nggak tahu apakah pemerintah menghitung itu. Dan kalau itu dihitung oleh pemerintah, kita mungkin nggak akan menyaksikan kekeosan seperti ini. Dan satu lagi yang paling penting, setiap uang negara yang hilang, itu adalah uang dari pajak rakyat. Oke. Kesedihan dari pemimpin siapapun itu, bagi saya nggak make sense. Oke, Mas Karena Surya, kita kami bicara tangkap soal pesan uang Anda. yang sudah hilang. Saya kembali ke Mas Surya, apa tanggapan Anda Mas Surya kemudian? Jadi landasannya dulu yang kemudian didesak oleh masyarakat untuk dibenahi. Ya, betul Mas Bram, itu kita juga sepakat ya, bahwa tadi sepakat juga dengan yang disampaikan oleh Mas Media, bahwa tentu yang paling penting adalah kita lihat bahwa tidak ada sistem yang menjamin risiko korupsi itu nol. Ya. Nah kemudian apa yang tadi sudah disampaikan oleh Media bahwa tidak ada lagi sentralisasi, harus desentralisasi. Ini sudah kita pikirkan jauh-jauh dari sebelum kasus ini terjadi. Tapi tentu pergantian ini menjadi penting adalah karena kita juga butuh pemimpin yang mendengar. Dalam satu badan ini adalah pemimpin yang juga mendengar. Bahwa setiap program yang baik yang bisa dilakukan itu adalah program yang menerima berbagai masukan yang membangun dari berbagai kalangan, entah itu akademisi, entah itu praktisi, entah itu think tank dan segala rupa. Sehingga di sini ketika kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah untuk mencoba untuk mempersempit ruang terjadinya penyimpangan melalui dari penguatan tata kelola ini. Apa yang dimulai itu melakukan perbaikan ini dulu. Langkah apa yang sudah dan akan diambil oleh pemerintah? Jadi ada beberapa prinsip yang mungkin harus diperkuat ya. Pertama, tadi adalah penguatan audit dan monitoring secara real time. Ini menjadi penting. Jadi pengawasan itu tidak boleh hanya dilakukan setelah masalah ini terjadi, tetapi juga harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan ini sejak dini. Kedua, bagaimana transparansi data dan keterlibatan publik. Ketika masyarakat, media, akademisi, lembaga pengawas ini dapat melihat informasi yang memadai, tentu maka mekanisme kontrol sosial itu akan menjadi berjalan lebih efektif. Nah, ketiga, penegakan hukum yang tegas ya. Mas Media, tadi saya mencoba untuk mendengar Mas Media, berikan saya kesempatan untuk saya juga memberikan jawaban-jawaban ya. Nah, kemudian ada penegakan hukum yang tegas kepada siapapun yang menyalahgunakan program. Di sini pemerintah memberikan pesan yang jelas bahwa program untuk anak-anak Indonesia itu tidak boleh dijadikan ruang untuk mencari keuntungan pribadi. Tentu dengan apa yang sudah terjadi saat ini, semua orang pasti marah. Siapapun juga pasti marah, termasuk bahwa kita juga pasti marah. Nah, intinya adalah bagaimana kita melihat pendekatan ini bukan hanya tentang penindakan saja. Kita boleh emosi, tapi kita lihat bahwa pencegahan itu harus dimulai melalui desain sistem yang lebih baik. Tidak ada yang kami tangkap poin Anda. Lain-lain. Oke, saya masuk di situ penegakan hukum. Mas Ferry, menurut Anda penegakan hukum ini sudah cukup atau kita harus lebih dalam lagi? Ya, penegakan hukum ini kan tidak berarti ada perbaikan untuk tata kelola. Karena kan tindakan kejahatannya subjektif orang-orang. Yang kita pertanyakan setelah tindakan hukum ini, akankah ada tata kelola dalam pengelolaan ini, badan
bergizi gratis dan makan bergizi gratis ini berjalan dengan baik. Kalau saya lihat tadi tidak dijawab apa dasar hukumnya. Tidak ada dasar hukum tentu saja akan menimbulkan berbagai interpretasi terutama di dalam sektor tertentu. Bagaimana teman-teman DPR mau mengawasi kalau produknya sangat eksekutif, yaitu perpres gitu ya. Kan harusnya produknya undang-undang. Oke. Nah, sedari awal dikatakan kami menerima masukan. Masukan paling penting itu adalah konsep piloting. Ada program percontohan. Jadi mungkin 1 provinsi dulu atau 5 provinsi. Ini kan gebiah-uyah ya kalau dalam bahasa Jawa ya. Semua mau digerakkan secara nasional. Artinya ada cost yang besar sekali untuk orang-orang atau kelompok tertentu yang menerima manfaat dari program ini, bukan dari masyarakat. Oke, tapi jangan ini lupa, sudah berjalan kemudian. Ya piloting itu kan bisa diperbaiki. Kalau ternyata percontohnya tidak ada, perencanaannya belum matang, tarik dulu, Mas Bram. Jangan dipaksakan juga jalan terus, karena kan banyak hal yang perlu dievaluasi. Jadi misalnya dari dulu kita ingatkan, harus tahu tuh konsepnya. Dari beli barang, simpan barang, barang itu dimasak, barang itu dikirim, didistribusikan. Paling kita lihat dari pemerintah melihat respon publik emosional. Saya berpikir publik tidak sekedar emosional, bahkan tidak. Tapi rasionalitas publik ini program sembarangan ya, suka-suka. Kalau bahasa kampungnya Mas Media ini adalah sambil berlari mereka pasang celana. Jadi harusnya sabar dulu, pastikan seluruh program terukur, baru dieksekusi. Nggak bisa asal jalan begitu ya. Oke, jadi kalau masuk dalam respon tadi Anda katakan, pemerintah meresponnya dengan tepat atau tidak? Terburu-buru. Oke. Masih saja berpikir bahwa program ini harus segera jalan. Coba lihat tindakan Pak Prabowo setelah penangkapan. Pak Prabowo mengumpulkan orang dan dalam jumlah sangat besar, itu biaya lagi. Penghematan macam apa yang begitu? Jadi bagi saya, pemerintah yang harusnya tidak emosional, betul-betul terukur dan memastikan program terbuka disampaikan. Oke, baik. Konsep transparansinya bahkan menurut saya tidak ada gitu ya. Baik. Dan sekali lagi kalau mau membongkar korupsi nggak bisa langsung dikatakan ini hanya kejahatan 3 orang, itu omong kosong. Baik, Mas Rio, tanggapan Anda? Kita pulang yuk. Pertama, udah Ferry, kalau dikatakan, kami tadi mencatat, terima kasih atas masukan-masukan yang sudah diberikan. Jadi kalau memang harus ada perbaikan secara fundamental dan fondasional, kami sepakat 100%. Ini harus diperbaiki, tata kelolanya bukan hanya di tingkat eksekusi, tapi di tingkat fundamental juga harus diperbaiki. Karena kita berbicara ini adalah makanan dikasih ke anak-anak. Oke. Makanya Presiden berkali-kali mengucapkan yang namanya food safety itu zero tolerance. Jadi kita bahkan tidak berbicara sampai keracunan. Bahkan kalau sudah ditemukan adanya penyimpangan dalam penyimpanan, katakanlah, yang itu sudah melanggar SOP, itu juga harus dapur itu sudah ditindak. Oke. Dan selama ini tidak sempurna ya, tapi kita sudah melihat, kita harus mengapresiasi juga, at the very least, sudah ada sekitar 8.000 dapur yang total ditindak. Ini tidak hanya dapur yang harus sampai ada kasus keracunan baru ditindak, tapi dapur-dapur yang melakukan penyimpangan ini sudah ditindak. Nah, itu merupakan salah satu alasan kenapa saya kurang sepakat dengan Uda Ferry bahwa solusinya adalah langsung harus total moratorium. Evaluasi perlu, salah satunya adalah langsung meng-freeze dapur-dapur yang bermasalah. Kedua, alasan kedua kenapa saya tidak juga kurang sepakat dengan Uda Ferry bahwa ini harus langsung dimoratorium 100% adalah karena spillover effect-nya. Jadi kalau kita berbicara hari ini sudah lebih dari 60 juta penerima manfaat, lebih dari 1,2 juta pekerja yang langsung bekerja di dapur, maupun juga adalah mitra-mitra supplier, 140.000 supplier. Kalau kita pecah ini supplier terdiri dari koperasi, artinya sudah ada jutaan juga petani peternak yang diberdayakan. Dan angkanya sudah terlihat di laporan daripada BPS kuartal 1 tahun 2026, konsumsi kita salah satunya ditopang oleh program MBG itu bertumbuh 5,54%. Oke, jadi mana yang lebih prioritas, penerimanya atau kemudian siapa yang distribusi di situ? Tata kelolanya secara keseluruhan. Oke. Bahwa dalam pelaksanaan ini harus sesuai dengan SOP-nya. Jadi itu merupakan contoh tadi kalau saya lanjutkan Mas Bram, spillover effect-nya yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Sektor pertanian kita yang berkontribusi 12% terhadap PDB kita di kuartal pertama itu bertumbuh 4,97%. Oke. Subsektor pertanian itu double digit pertumbuhannya. Itu merupakan salah satunya ditopang oleh program MBG. Jadi menurut Gerindra, mudorot akan lebih Mas banyak. Rio, saya terima ketika kasih moratorium. direspon dengan baik ya. Tetapi ini bukan soal itu saja. Betul. Ini Misalnya Mas Rio bilang, pangan. kini sekarang tata kelolanya diperbaiki. Memperbaiki tata kelola kan nggak bisa sambil jalan. Harus diukur baik-baik tuh tata kelola itu. Itu satu hal yang penting.
Kalau tata kelola diperbaiki sambil jalan itu kan uji coba namanya, trial and error, nggak bagus begitu. Begitu error baru dicegah, baru di freezing, nggak bisa begitu. Tata kelola itu harus terukur sedari awal dengan perencanaan. Kedua, ini bukan sekedar penerima manfaat. Kami ingin tahu uang kami 88 triliun itu nggak sia-sia. Dalam konsep pajak, uang itu nggak boleh disia-siakan karena akan ada kerugian lain. Jadi kalau pemerintah hanya melihat penerima manfaat, tapi pemberi pajak merasa dirugikan, kan nggak benar juga itu. Oke, Ya. baik Mas Rio. Jadi ini merupakan, kami hargai tentu saja dari perspektif Uda Ferry dalam melakukan evaluasi itu harus tidak boleh sambil berjalan. Dan kami apresiasi itu. Tapi kami juga percaya bahwa ada cara-cara untuk melakukan evaluasi secara efektif tanpa harus menghentikan program. Tadi sudah seperti disampaikan bahwa salah satunya adalah intervensi teknologi. Jadi kita berbicara satu intervensi teknologi dalam penggunaan CCTV. Oke, pengawasan ya kategori Lalu ini tim ya. pengawasan ini juga harus diperluas, Mas Bram. Tidak boleh lagi hanya ada tim pengawasan secara internal yang melakukan audit. Tidak boleh lagi hanya ada representasi dari Badan Gizi Nasional sebagai kepala dapur. Tapi juga harus melibatkan pihak eksternal, Oke, penegak baik, hukum, baik. dan yang lebih penting adalah melibatkan masyarakat. Oke, Jadi di baik. sini kami berkomitmen untuk bersama dengan civil society, dengan NGO, dengan masyarakat untuk sama-sama mengawasi manakala ada penyimpangan sedikit pun itu harus segera ditindak dan juga harus segera langsung dibenahi. Oke, baik. Saya ke Bang Hensa kalau begitu. Jadi, apa yang bisa Anda lihat? Apakah benar memang ada dua logika yang berbeda, kemudian masyarakat, civil society dengan pemerintah untuk mengevaluasi bersama momentum ini? Enggak bro, basi ini pemerintah udah. Nah, Dari awal kan masyarakat udah kasih tahu. Difoto loh sama anak-anak itu. Apa hasilnya? Dimarahin mereka. Keluar peraturan, nggak boleh foto. Basi itu kalau orang-orang pemerintah itu bilang melibatkan masyarakat, melibatkan masyarakat. Apa? Dari awal kita sudah dengarkan. Dari awal kami sudah ingatkan. Tapi hasilnya apa? Dimarah itu anak-anak yang foto. So artinya nggak ada itu keterlibatan masyarakat dari awal. Mereka nggak pengen itu. Terus kemudian yang kedua, memang nggak mau dengerin dari awal. Nggak mau mereka mendengarkan. Dan begitu ada masalah korupsi ini, dikecilkan masalahnya. Ini tuh dosanya si Dadan itu. Dia pakai itu duit fiskal, panjang urusannya sampai hari ini. Sembako naik harga-harga, pekerjaan PHK di mana-mana. Kita susah hidupnya semua. Tuh dosanya Dadan. Dia bukan cuma korupsi MBG doang, bro. Dia pakai itu fiskal buat memperkaya diri sendiri. Abis ini Indonesia. Itu yang harus diomongin pemerintah sekarang. Oke. Jadi jangan lagi ada tata kelola, tata kelola. Ya bro, anak SMK aja suruh tata kelola begitu-begituan. Jadi menurut saya setuju Ferry lah. Hentikan MBG. Pahlawan ini presiden karena dia melakukan penindakan korupsi di lingkaran satunya. Yang kedua pahlawan dia menyelamatkan fiskal. Jadi tolong, karena ini dana udah gede banget dipakai, jangan dianggap Dadan itu dan kawan-kawannya itu cuma korupsi segitu doang. Cuma korupsi yang namanya MBG. Enggak bro, dosanya gede banget ini orang. Oke, jadi Lihat selain tata kelola menurut akibatnya Anda yang paling fiskal penting kita. apa yang harus dilakukan pemerintah? Bang Hensa? Berhentiin dulu. Berhentikan saja dulu. Diulang lagi dari awal. Tapi tolong jangan lip service. Mendengarkan masyarakat, melibatkan masyarakat dari awal. Itu kan kita tahu ada lele sashimi itu kan dari rakyat. Oke, baik. Lele yang belum digoreng itu, terus kemudian dia goreng lele aja belum beres, dia beli itu motor listrik. Jadi maksud gue juga, maksud saya juga, ini mohon maaf bro ya. ya, sabar-sabar. Jadi maksud saya, enggak nih gue sabar bro. Gara-gara ini semua tuh repot. Astrio ini orang baik men. Jangan lo pasang dia posisinya untuk ngebelain hal yang sebetulnya hatinya dia juga berteriak. Pengen juga dia ngomel. Cuma kan posisinya nggak bisa. Dan kemudian yang paling penting lagi. Dalam hal ini, kesalahan itu juga sama kolega-koleganya yang dilakukan oleh kolega-koleganya Dadan yang setiap kali rapat kabinet ada tuh di ruangan kabinet. Basi tuh orang-orang itu semua. Oke. Mereka emang nggak pernah mendengarkan keluhan-keluhan dari rakyat. Tapi begitu Dadan ngomong kan tepuk tangan semua. Begitu Dadan ngomong, iya juga. Jadi maksud Anda tidak cukup hanya 3 ex-pimpinan ini? Enggak, karena mereka semua tahu Dadan disayang Prabowo, disayang Presiden. Jadi mereka nggak berani mengungkapkan apa yang mereka tahu tentang MBG. Baik. Kenapa? Mereka takut dimarahin Presiden.
mereka takut diganti. Kan begitu. Coba kalau teman-teman yang di kabinet itu semuanya bersuara, mungkin nggak akan kejadian hari ini. Dadan udah diganti kapan tahu. Fiskal kita juga udah selamat kali dari kapan tahu. Oke, nanti kita akan lanjutkan termasuk di segmen berikutnya. Saya akan meminta Drone Emprit untuk mempresentasikan bagaimana kemudian tanggapan masyarakat terkait dengan isu ini 1 minggu yang lalu. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.